Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang senan semangeknya ibu-ibu ndak. Dari Pekumbuh ke Tanjung Alam sehingga Sabanta di Biaro, sianan paling sumangek menjawab salam, kita doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah Surau Ittihad Komplek Mahkota Mas rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kembali di malam ini Allah pertemukan kita di suasana yang penuh barokah, di malam yang penuh barokah, dan di majelis yang penuh barokah, yaitu majelis ilmu dan majelis zikir, taman-taman surga di dunia ini. Mudah-mudahan seperti mana kita duduk di taman surga di dunia ini, di majelis ilmu, majelis zikir ini, seperti ini hendaknya Allah kumpulkan kita di taman surga yang sesungguhnya nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah, tauladan bagi kita, qudwah, pemimpin bagi kita. Bulan ini, bulan Rabiul Awal, merupakan bulan yang amat bersejarah. Salah satu peristiwa penting adalah peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita berdoa kepada Allah. Kelak nanti di hari kiamat kita akan dipanggil nama kita oleh Rasulullah untuk minum di telaga Kautsar, telaga yang khusus disiapkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, untuk mengisi kajian kita pada malam ini sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh pengurus, malam ini kita akan tetap mengkaji muamalah fil Islam, hubungan manusia dengan manusia terkait dengan harta. Dan pada malam ini kita mengambil tema hak dan kewajiban muamalah di dalam agama kita. Jadi kita akan berbicara tentang hak, tentang hak. Bapak dan Ibu, sebelum kita berbicara tentang hak, maka perlu kita fahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan hak. Kata-kata hak yang sudah kita kenal sehari-hari di dalam bahasa Indonesia sebenarnya merujuk atau berasal daripada bahasa Arab. Hak, ya. Jamaknya al-huquq. Jadi banyak bahasa-bahasa Arab itu yang memang sudah menjadi kata serapan daripada bahasa Indonesia. Sangat banyak sekali, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, semuanya adalah bahasa Arab semuanya, ya, bahasa Arab. Banyak lagi bahasa-bahasa yang termasuk hak, ya. Nah, Bapak dan Ibu, selama ini kalau kita berbicara tentang hak di dalam bahasa Indonesia, selalu kita gandengkan maknanya dengan satu lagi, kewajiban, gitu ya. Ada hak, ada kewajiban. Di dalam bahasa Arab, begitupun dalam bahasa agama kita, kata-kata hak itu sebenarnya merupakan satu kata dengan dua makna itu. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah hak itu bisa bermakna hak dalam bahasa kita, hak itu bisa bermakna hak dan bisa bermakna kewajiban, ya.
bisa bermakna kewajiban. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan hak di dalam pembahasan kita? Dalam beberapa kitab yang kita jadikan sebagai referensi dikatakan yang dimaksud dengan hak itu adalah as-sultah 'ala syai', kekuasaan atas sesuatu barang, au ma yajibu 'ala syakhsin li ghairi, atau ya, sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang. Jadi Bapak dan Ibu tidak jauh-jauh makna hak itu dengan apa yang kita pahami sebenarnya. Hak itu maknanya yang pertama as-sultah 'ala syai', kekuasaan, kewenangan seseorang pada sesuatu. Ya. Ketika saya berwenang terhadap air ini, berkuasa, maka saya punya hak terhadap air ini. Contohnya, diapakan air ini? Boleh diminum, boleh dikasihkan kepada orang lain, dan malah boleh dibuang. Tapi sekarang saya tidak mau meminumnya karena belum haus. Nanti diminum. Tetapi yang kedua, hak itu ma yajibu 'ala syakhsin li ghairi. Apa yang diwajibkan, apa yang diwajibkan oleh seseorang, yang diwajib dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Itu juga disebut dengan hak. Jadi kalau begitu, ya benarlah kemudian makna hak di dalam bahasa Arab itu mempunyai dua makna sekaligus. Bisa bermakna hak, bisa bermakna kewajiban. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang hak, sebenarnya pembagian hak-hak ya, di dalam agama kita ini sangat banyak sekali dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Maka pada kesempatan ini kita tidak mengkajinya secara lebih runut karena membutuhkan waktu yang cukup panjang kalau kita bicara. Yang penting-penting saja. Yang penting saja. Yang pertama, apa yang menjadi, siapa yang menjadi sumber daripada penetapan hak? Di dalam hidup Bapak dan Ibu, hak dan kewajiban itu baru muncul ketika manusia itu sudah hidup bersama manusia yang lain. Andaikan Bapak dan Ibu misalnya hidup sendiri, di mana hidup di pulau terpencil, di situ penuh dengan makanan, tidak kekurangan. Tetapi ibu atau bapak sendiri saja di pulau itu. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu perlu tidak penetapan hak dan kewajiban? Perlu aturan tidak? Ketika di pulau itu kita seorang saja nyo? Tidak perlu, ya? Tidak perlu aturan dong. Kita kekamakan tasarah kita. Kita kekal minum terserah kita, nggak ada yang membatasi. Lalu kapan hak dan kewajiban itu muncul? Ketika ada orang lain beserta dengan kita. Kenapa hak dan kewajiban itu perlu ditetapkan? Sebab kalau tidak ada batasan hak dan kewajiban, maka bisa dipastikan akan terjadilah perselisihan. Maka hak dan kewajiban penting untuk ketahui, baik sebagai warga negara, baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Yang pertama, supaya hidup kita teratur. Yang kedua, supaya tahu kita mana batasan-batasan yang boleh dan mana batasan-batasan yang dilarang. Nah, di dalam agama kita, ya, as-sultah atau kekuasaan atau kewenangan itu terbagi dua. Ada dua pembahagian as-sultah. Yang pertama, as-sultah 'ala syakhsin atau sultah 'ala nafsi. Apa yang dimaksud dengan sultah 'ala nafsi? Ya, hak kekuasaan seseorang kepada orang lain. Hak seseorang kepada orang lain itu dinamakan dengan sultah 'ala syakhsin atau kewajiban kepada orang. Hak kepada orang. Apa contohnya? Contohnya di dalam agama kita, hak wali terhadap anak-anak yang di bawah perwaliannya. Kalau ada anak, ya, ayah dan ibunya kemudian meninggal, siapa yang paling berwenang untuk mengasuh anak tersebut? Apalagi apabila anak ini misalnya memiliki harta, maka jatuhlah kemudian
hak pemeliharaan terhadap anak-anak yang ayah dan ibunya sudah tiada tersebut dalam mengelola hartanya, mengasuhnya, mendidiknya kepada wali. Itu hak ala syakhsin. Kewajiban dan hak seseorang kepada orang lain. Ya. Contoh yang lain misalnya hak hadonah. Apa itu hak hadonah? Hak penjagaan anak. Hak penjagaan anak. Ya. Kalau di dalam agama kita Bapak dan Ibu, ya, yang wajib menjaga anak itu siapa? Ayah dan ibu. Mohon maaf, ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu, siapa yang paling berhak menjaga anak? Hah? Ayah atau ibu? Kalau di Minang, ibu. Ya. Kalau di Islam, Bapak dan Ibu, di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, barangkali akan tahu tuh ya, kalau terjadi perceraian antara suami dan istri, maka selama anak itu ya berusia di bawah 12 tahun, maka undang-undang menyebutkan hak pengasuhannya berada di tangan ibu. Berada di tangan ibu. Kecuali apabila terjadi beberapa kasus, misalnya si ibu tidak layak untuk menjaga anak tersebut, tetapi itu harus melalui pengadilan. Misalnya ibunya pemabuk, ibunya narkoba, ya, tidak mungkin dia menjaga anak itu. Maka si ayah bisa menuntut ke pengadilan agama, misalnya bagi kita, untuk meminta hak pemeliharaan itu disebabkan si ibu tidak layak untuk mengasuh anak karena karakternya, sikapnya. Ini merupakan hak-hak yang terkait dengan kewajiban seseorang kepada orang lain. Bapak dan Ibu, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah bentuk yang kedua, yaitu sultah ala syai'in muayyanin, yaitu kewenangan atau kekuasaan seseorang terhadap sesuatu benda atau harta. Ini yang akan kita bahas sesuai dengan topik kita muamalah. Bapak dan Ibu, ada macam-macam hak yang terkait dengan hubungan seseorang dengan harta ini di dalam agama kita. Ada beberapa macam, ya. Kita akan mengambil beberapa hak yang barangkali dekat dengan kehidupan kita sehari-hari supaya tahu kita dalam menggunakan hak ini. Macam-macam hak yang terkait dengan hubungan seseorang dengan suatu benda atau dalam bahasa fikih disebut hak aini, ya, hak yang sifatnya kebendaan. Setidak-tidaknya ada 5 bentuk hak ini. Nanti ditambah dengan hak khusus yang ke-6. Apa bentuk hak yang pertama? Bentuk hak yang pertama itu yang dikenal dengan hakul milkiyah, atau dalam bahasa Waknya hak pemilikan. Hak pemilikan. Apa yang dimaksud dengan hak pemilikan ini? Hubungan antara seseorang langsung dengan suatu barang. Dialah yang paling berwenang terhadap barang tersebut. Kenapa dia yang paling berwenang? Karena dia yang memiliki barang tersebut. Bapak dan Ibu, di dalam hukum Islam, termasuk dalam hukum perdata, hak milik ini adalah hak yang paling tinggi. Ya. Tidak ada hak yang lebih kuat daripada hak milik. Tidak bisa digugurkan sama sekali, kecuali pemiliknya menggugurkan. Begitu kuatnya hak milik. Nah, oleh karena itu, orang yang memiliki sesuatu, ya, maka apa yang bisa inyo lakukan terhadap apa yang dia miliki, inyo bisa memanfaatkan. Tidak boleh orang melarang. Kemudian inyo bisa menghabiskan yang dia miliki. Bahkan mungkin inyo bisa merusak atau membinasakan apa yang menjadi miliknya. Contohnya, ibu bali Jupiter ibu Honda contohnya, ya. Sampai di rumah Honda tersebut menjadi milik ibu. Motor itu jadi milik ibu. Kai ibu pakai, ndak kai ibu pakai, itu hak kita.
Ndak ada seorang pun yang bisa menuntut kita ketika onda yang kita bali, motor yang kita bali, ndak kita pakai-pakai. Ndak bisa, ya. Kecuali sekarang ini ada aturan tanah yang menganggur lebih dari 2 tahun diambilnya di pemerintah. Mungkin Iko perlu kajian lebih mendalam gitu ya. Karena memang kalau secara hukum Islam tidak boleh, ya. Yang boleh diambil itu kalau luktoh namanya, barang temuan. Tapi kalau barang punya sendiri tidak boleh diambil sendiri oleh pemerintah. Dan Iko setahu ambolah diklarifikasinya di Menteri Pertanahan, ya. Yang tidak diambil itu misalnya memang tidak bakal jalehan pemiliknya kan itu. Tapi lai jaleh pemiliknya, tidak bisa pemerintah sembarang ambil. Iko hak milik, hak milik. Ya, bisa dimanfaatkan, bisa dipakai, bisa dihabiskan, bahkan orang yang memiliki barang ini bisa merusak barang itu dan tidak boleh orang menuntut. Tidak bisa menuntut. Sepeda motor wak bali sudah sampai di rumah, wak ambil bensin, ya, wak bakar. Boleh tidak orang lain menuntut? Dalam agama kita tidak bisa dituntut. Ya, karena hak milik itu memang hak yang paling kuat melekat pada diri seseorang. Tidak bisa sembarangan dituntut. Walaupun mungkin, bolehkah kita kemudian membakar atau menyia-nyiakan harta milik kita? Itu dalam agama kita perlu kita fahami. Ya. Setelah kita dapatkan uang, bolehkah uang itu kita hambur-hamburkan? Bolehkah uang itu kita bakar? Bolehkah harta milik kita bakar? Ya. Di dalam agama kita secara hukum, ya, ada hadis yang mengatakan nah Rasulullah an idaatil mal. Rasulullah melarang kita membuang-buang harta. Jadi walaupun barang-barang kita, maka tetap dalam agama kita tidak boleh merusaknya, kita tidak boleh membinasakannya tanpa kepentingan tertentu. Nah, Bapak dan Ibu, penting barangkali kita fahami apa sebab-sebab kepemilikan itu di dalam agama kita. Kapan kita bisa menjadi milik sesuatu, memiliki sesuatu? Di dalam agama kita, dalam kajian fikih disebutkan setidak-tidaknya ada 4 yang menyebabkan kita bisa memiliki sesuatu, harta. Apa yang pertama? Yang pertama dalam fikih ihrazul mubahat, menguasai yang mubah. Apa maksudnya Ustadz menguasai yang mubah itu? Ada tanah, ya, tidak ada seorang pun yang memilikinya. Ya. Itu kan biasanya orang-orang dahulu kok, ya. Maka di orang dahulu manaruko lah inyo olah tanah itu, inyo agia bate, ya, inyo tanam. Maka inyolah nan pertama yang menguasai tanah tersebut, maka berlakulah hak kepemilikan kepada orang tersebut. Iko ihrazul mubahat atau menguasai harta yang mubah. Apa itu harta mubah? Tidak ada orang yang memilikinya. Ya. Tidak ada orang yang memilikinya. Berbeda nanti Bapak dan Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu mendapat harta di tengah jalan, Ibu gali tanah, basuo harato di dalam, atau bajalan nampak piti di jalan. Kalau nampak piti di jalan, piti itu termasuk harta mubah atau enggak? Dalam agama enggak. Kenapa? Karena adonan punya, kebetulan jatuh. Ya. Oleh karena itu kalau terkait dengan itu, apakah piti nandape di jalan kok bisa menjadi punya awak atau enggak? Hah? Bisa atau enggak? Ibu nampak piti di jalan. Ya, bara pitinya 50.000. Ibu ambil atau enggak? Hah? Akan ambil atau enggak? Lama berpikir dulu orang membiarkan. Diambil atau enggak? Kalau diambil sudah itu dipangan piti itu. Hah? Oh, diumumkan sianan punya. 50.000 ya Bu ya. Ada oleh ibu ngecek disedekahkan Ustaz. Tu ba tu maghrib dapik dawak siang piti tu maghrib pai wak ke musola, wak masukkan ke kontak ke kotak infak.
Boleh atau tidak? Iko masalah yang hidup di tengah masyarakat, iko kaji wak ke bu? Boleh atau tidak bu? Dapat piti di jalan 100.000, wah ambil atau tidak? Ambil. Sudah itu, sesudah diambil, dia tahu dulu. Di mana diumumkan? Di Musaji, di kantor lurah. Kalau ibu-ibu, kalau ibu tanya, kalau ada piti 100.000 diambil atau tidak? Bu, Pak, hati-hati. Ketika ibu mendapati harat tuh, nampak di ibu piti di tengah jalan sakabe misalnya. Nah, kalau sakabe kok lain kok, ya. Ada dua pilihan, mengambil atau meninggalkan. Iya atau tidak bu? Ibu-ibu kalau nampak piti sakabe dikecekkan tadi, diambil Ustaz. Bu, ketika ibu mengambil piti, ketika itu ibu punya tanggung jawab yang harus ibu lakukan sesudah itu. Itu konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya itu. Apa tanggung jawabnya? Kalau di dalam agama ada sebagian jamaah mengecekkan, Ustaz, kalau kami nampak piti di tengah jalan, mau puluh 100.000 kamu ambil, bukan untuk kami Ustaz. Lalu untuk siapa? Kami sedekahkan kamu saji. Memang itu piti bu? Enggak. Tuh apa gunanya disedekah? Kami niatkan pahalanya untuk orang nan punya. Elok mana? Niatnya elok, tapi caranya salah. Ya? Iyokah orang tu sebenarnya jo piti tu berniat bersedekah? Enggak. Tapi hati-hati, ketika piti itu kita ambil, ada tanggung jawab. Tak boleh kita mensedekahkan debu. Kecuali seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Bagaimana ketentuannya dalam agama kita? Diumumkan terlebih dahulu. Ya. Ada beberapa pandangan fikih terkait dengan pengumuman itu. Ada yang mengecekkan diumuman di masjid selama 3 bulan berturut-turut setiap Jumat. Ya. Ya. Kalau pitinya sakabe, kalau pitinya 50.000 disimpan selain na'udzubillah min zalik, itu nak piti awak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, apapun tindakan kita terhadap haratu yang tidak bertuan yang dapat di awak di tengah jalan tadi, ketika kita ambil punya konsekuensi ke kita. Ya. Dan paling aman sebenarnya tidak usah diambil. Itu lebih aman. Tidak ada akibat hukumnya kawak. Cuma kan di orang Indonesia kan pa ibu Ustaz. Ibu wak, kalau ndak wak mambiak diambil orang beko Ustaz. Rugilah wak. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Yang lebih aman tuh tinggalkan. Jangan-jangan setelah awak berlalu dari itu, datanglah orang nan punyonyo mencari, ya, dicarinya dari bank sampai ke rumah, berputar-putarnya 5 kali, ya, sa'inya, ya, dapat dia piti itu. Cuma dek gara-gara awak ambil, dah dapat. Ustaz, kalau ndak awak ambil, dia ambil orang beko Ustaz. Biarlah orang ndak menanggung akibatnya daripada kita. Baik itu ketentuannya di dalam agama kita. Cuma balik ke cerita tadi. Ustaz, ini kok sakabe kok Ustaz. Kalau 50.000 jadi jolah Ustaz kan kok. Sakabe Ustaz. Kalau dia hitung-hitung kira-kira ndak kurang antara 5 ke 10 lah isinya kan itu. Ya. Jadi yuk bertanggung jawab awak. Ndak bermaksud untuk memiliki. Jadi wa ambil piti itu tapi ada kewajiban. Apa kewajiban awak? Mengumumkannya, ya, melalui media-media. Kalau kini tentu banyak media yang bisa kita jadikan. Tetapi dalam kajian-kajian fikih disabitkan umumkan setiap Jumat selama 3 bulan. Ada ulama mengecekkan 6 bulan. Lain tak kelatih waktunya tuh. Ya. Tiap Jumat pasanan kah pengurus. Pak pengurus, tolong sampaikan cik. Gitu. Sianan merasa kehilangan. Walaupun dalam mengumumkan barang yang hilang untuk diambil oleh pemiliknya, di dalam ketentuan syariat tidak boleh awak menyebutkan barang itu ciri-cirinya secara detail. Kalau bapak dan ibu basuh dompet di jalan, tidak boleh. Perlu diumumkan doh, ya, foto dompet itu isinya, siapa yang merasa memiliki, datanglah. Banyak orang yang memiliki itu. Ya, berapa ame
galang di tengah jalan bafoto ame itu batimbang bacelian siana merasu memiliki datanglah rami orang ke datang tu. Maka di dalam adat untuk adab ya, adab ketika menyampaikan barang yang hilang itu tidak boleh secara detail spesifik, cukup yang umum-umum saja. Ditemukan dompet ya di Jalan Komplek Mahkota Emas. Siapa yang merasa memiliki, silakan hubungi nomor HP di bawah ini. Jadi tidak perlu disebutkan apa warna dompetnya, ya Bu ya, berapa banyak isinya, tidak perlu. Sebab apa? Ketika ada orang-orang yang berniat jahat, berniat jelek, mengaku punya dompet, disitulah kita bisa memastikan dompetku punyanya atau tidak. Kalau ada orang mengaku datang ke rumah, Pak, ya, ambo yo kehilangan dompet. Oh iya, masuklah, ya. Tak usah diambil dompet itu dulu. Tanya dulu, apa warna dompet apa yang hilang? Akan begitu. Nah, kalau orangnya betul-betul nan punya dompet, pasti batu jawabannya. Tapi kalau orangnya ndak punya dompet, pasti baputa-puta jawabannya. Ya. Ya enggak Bu? Warnanya seperti dompet na nampak punya tuh, nampak paci itu cik. Yo apa warnanya? Ya itu warnanya cik. Ya. Apa isinya? Ya sebanyak isinya di dalam. Berarti suruh salah orang tuh. Iko bukan punya apa kok pulang selapak. Ya. Jangan mengaku-ngaku nandak punya awak menjadi punya awak. Nah itu berbeda ya. Bisa ndak nanti nandapik di jalan tuh jadi punya awak? Kecik para ulama, kalaulah berlalu masanya, pokok 3 bulan atau 6 bulan, ndak ada orang yang datang ke rumah doh, ya, ndak ada doh. Lai ada yang datang ke rumah, kalau kita interogasi bukan punyanya, maka ulama mengecekkan itu bisa menjadi milik daripada penemunya. Luktoh namanya di dalam agama wak, barang temuan, ya, barang temuan. Jadi kalaulah menjadi punya wak, lah boleh awak pakai lah piti nasakabek tadi ansulah ya, ansulah nasakabek tadi. Setelah diansua kiranya dihitung pitinya 5 juta, diansua abi 2 juta datang orang yang punya. Bagaimana ketentuannya? Kalau dalam kajian fikih, kalau nan adatnya lah kita jalankan, datang orang nan punya, maka orang nan punya tu hanya berhak terhadap barang nan tinggal. Ndak bolehnya menuntut nalahbi. Itu ketentuannya di dalam kajian fikih. Nah, jadi kalau model itu supaya ndak memintanya, boleh langsung abian sekali. Yo, balian sekali sabi-abinya, betul ya Pak? Baik, itu hak milik, ihrazul mubahat, ya, menguasai sesuatu yang nanolado pemiliknya. Bapak dan Bu, kajiannya cukup panjang sebenarnya, ya. Menguasai sesuatu yang belum ada pemiliknya. Ada kebiasaan, ya, di Sumatera Barat, di Minang secara umum, ya. Kadang-kadang di Minang kok ada kebiasaan punya orang tuh bisa jadi punya awak, walaupun itu punya orang. Kebiasaan di Minang. Contohnya, kalau di Kampung Ambo, di Pikumbu, Ambo rasu risiko sama aja Bu. Durian Bu. Ya, durian, batang durian punya orang, tapi ada kebiasaan di Minang kok, ketika durian jatuh, sianan paling dahulu mendapat punyanya. Ada kebiasaan itu di Minang, Ibu. Itu menjadi adat dan tradisi. Sehingga apa yang terjadi, kadang-kadang ikut musim durian kuah, ya, batang duriannya labe. Di orang nan punya durian, dibuatnya lah rumah-rumah ketik di dekat batang duriannya. Kalau orang kampung tahu mana tuh, ya, untuk menjago, ya. Ternyata walaupun lah dijago model itu, kalau ada orang lalu jatuh durian tuh, orang lalu tuh nan mendapat dulu, tetap jo di dalam adat kita, nan orang punya durian, dah boleh minta loh. Itu jadi kebiasaan, jadi kebiasaan. Ba'a hukum Islam terkait dengan masalah itu kan Ibu ya. Sebenarnya kalau kita lihat tradisi, ya, sianan paling dahulu mendapat durian jatuh walaupun batang durian itu bukan batang inyo, itu kan tradisi turun temurun sejak dahulu.
Dulu orang awak kok kan tak ada menanam batang durian do. Durian kok kan ada di rimbo-rimbo biasanya dulu. Sehingga si anak mendapat dulu, ambil lah. Tapi kini lah berubah keadaan dan kondisi apa dan ibu. Orang kini durian tu lah ditanam orang kini, ya. Jadi tidak bisa berlaku model itu lah do. Artinya apa? Kalau kamu ambil durian orang, minta izin dulu. Jatuh durian tu minta izin ke orang punya dulu. Kau jatuh, boleh bawa pulang. Boleh, bawa lah. Kalau tidak, agen ke orang tu. Kau hati-hati kau. Kemudian seterusnya, apa yang menyebabkan awak bisa memiliki sesuatu selain daripada ihrazul mubahat? Dan kedua namanya akad, kontrak. Ya, ibu bisa memiliki barang yang ada di pasar melalui kontrak atau akad. Apa akadnya? Jual beli. Ibu beli kulkas, ibu ya. Maka ibu agihkan pitinya, kulkas ibu bawa pulang. Kulkas menjadi punya ibu. Akad namanya itu bu. Atau piti tidak ada do. Aduh seorang kayu magi awak kulkas. Bawa lah kau kulkas baru ya. Banyaknya kulkas di rumah. Itu akad namanya itu. Kalau nanti dijual beli, kalau nanti kau hibah namanya kau. Hibah. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab seseorang bisa memiliki sesuatu selain daripada menguasai nan mubah, kemudian akad, ada namanya al-khalafiyah. Apa itu khalafiyah? Kewarisan. Kewarisan. Meninggal ayah ibu, haratu jatuh ka ahli waris. Suku ndak suku ayah ibu, ketika hidup jo anaknya anak durako kan mana itu. Ya, kok mati dan ya bagilah dek kalian tetapi siano tu jangan diagia. Kecil ayah ibunya. Maka di dalam agama kita ndak bisa itu berlaku dulu. Durako atau tidak durako, dan anak tetap anak dan berhak mendapatkan harta warisan. Dan yang terakhir, tawallud minal mamluk. Kalau bahas awaknya, regenerasi. Induk melahirkan anak. Maka maksudnya kalau ibu punya jawi ibu puntiang, lahir anaknya. Anaknya punya siapa? Punya orang dan punya indua jawi. Iya bu, bukan orang nan dapat pertama petak sekali. Ya, serupa durian tadi, sianan punya durian, orang nan pertama sekali mendapat. Nah, namanya tawallud minal mamluk. Ikulah sebab-sebab kepemilikan bu. Ya, dan tidak bisa digugurkan kecuali orang itu sendiri yang ingin menggugurkan hak pemilikan itu. Namanya hak milik. Dan kedua hak intifa. Apa yang dimaksud dengan hak intifa? Ya. Yang dimaksud dengan hak intifa di sini adalah hak untuk memanfaatkan sesuatu. Ya. Hak untuk memanfaatkan sesuatu. Lah bisa kata baru pemanasan baru kan. Kalau azan kita berhenti, kita lanjutkan santai bu. Hak intifa. Ya. Hak untuk memanfaatkan sesuatu. Ya. Nah, hak untuk memanfaatkan sesuatu itu berbeda dengan hak milik. Kenapa? Karena hak untuk memanfaatkan sesuatu itu ini terbatas, bu. Apa batasannya? Batasannya orang yang mempunyai hak manfaat sebatas memanfaatkan saja tapi tidak memiliki barang. Apa contohnya? Ya, ketika ibu punya rumah kos, ya, maka rumah kos itu disewalah oleh anak-anak kos. Nah, hak anak-anak kos itu memanfaatkan rumah ibu, itu namanya hak manfaat. Sekedar memanfaatkan saja. Sekedar memanfaatkan saja. Pertanyaan, boleh enggak anak kos yang menyewa rumah kos ibu, ya, disewakannya pula ke orang lain? Tanpa sepengetahuan ibu. Bu, itu kajian awak kok. Dan itu biasa saja terjadi kadang-kadang. Ya. Disewanya serumah, dikontraknya serumah, kemudian sudah dikontraknya nyusewakan ke orang lain. Ya. Boleh atau tidak? Hah? Nah, kalau jawabannya benar, Ustadz, kalau le minta izinnya kawan tidak masalah dong. Kan itu.
Iko kan masalahnya ini ndak minta izin, secara fikih boleh ndak? Maka para ulama mengecekkan, sebenarnya terjadi perbedaan. Cuma secara umum mengecekkan hak manfaat ya hanya boleh dimanfaatkan kalau akan ditransaksikan ke orang lain, sudah disewaan puluh ke orang lain, itu hanya dibolehkan kalau pemilik mengizinkan. Itulah yang disebut dengan hak intifak. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi setelah hak milik, hak yang paling kuat ada hak intifak, hak memanfaatkan sesuatu barang yang menjadi milik orang lain. Maka orang yang diberikan hak untuk memanfaatkan satu barang yang menjadi milik orang lain, maka pemanfaatannya hanya sebatas memanfaatkan. Tak boleh kemudian dia menyewakan kepada orang lain. Begitu ketentuan di dalam syariat. Yang ketiga, hak irtifak. Apa yang dimaksud dengan hak irtifak, Bapak dan Ibu? Kalau dalam kajian fikih, hak irtifak ini adalah hak yang dimiliki seseorang terhadap ladang, kebun, atau tanah orang lain. Hak apa? Hak untuk lalu, atau hak untuk melalukan air. Misalnya, kalau basawah atau baladang basawah, sawah awak di bawah sawah orang. Ya, maka tentu sawah orang nanti teko lebih dulunya mendapat air daripada sawah awak. Nah, hak sawah yang di bawah ko ya mempunyai hak irtifak ini terhadap melalukan air melalui sawah orang. Namanya hak irtifak. Umar bin Khattab pernah mengadu masyarakat ke beliau, yang dikadukannya ya ada dua orang pemilik ladang ya. Ladang pertama jo ladang kedua. Orang ladang kedua kok ke menanam ya. Cuma ndak mungkin nyo menanam kalau ndak ada air. Sementara air cuma sampai ke ladang nan dia tehnya. Maka sahabat nan punya ladang kama olah kok minta tolong lainnya. Tolong lalukan air ke ladang ambo melalui paraanku. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Pemilik ladang yang dakik joya ndak mau magi. Sehingga mengadulah ya pemilik ladang nan kedua koka Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dipanggilnya di Umar keduanya ya. Apa masalahnya? Kecik orang nan para luaya ladang amboko ndak bisa ditanam kalau seandainya ndak ada air. Satu-satunya cara melalukan air melalui ladang orang kuah, cuma inyo ndak namuh magi ada. Apa kecil Umar bin Khattab, Bapak Ibu? Ya. Suko ndak suko engkau kecil Umar kau orang nan dakik juaya nan aye tu kambo lalukan kecil Umar sebagai pemerintah. Jadi ndak boleh orang nan dakik juaya menghalang-halangi orang nan sesudahinya untuk mendapatkan aye. Termasuk kasusnya juga di awak Bapak Ibu. Dalam konsep kini kok melalukan air palimbahan ke para orang melalui para orang ya. Andaikan ada banda ya, rumah awak di tepi banda ya, tanah awak di tepi banda, di belakang rumah awak ada rumah orang. Cara satu-satunya untuk melalukan air kumuahnya, mandinya, ia melalui tanah awak. Kalau kejadiannya model itu apa Pak Ibu? Ibu agi enggak kira-kira paralonnya lalu ke tanah ibu? Hah? Kok hak irtifak namanya kok? Oh enggak Ustaz, enggak bisa le doh. Tu bah ayah pelimbahnya. Gali celah seorang anonya. Orang kan menggali segini le doh. Ya. Maka di dalam ketentuan syariat, Bu, ya. Awak harus magi selama ndak merusak ke tanah awak. Kalau memungkinkan inyo membuat paralon walaupun melalui bawah tanah awak agia. Begitu ketentuannya di dalam agama awak. Di agama awak. Dan itu kan biasa terjadi itu ya. Melalukan paralon ayah mandi gitu ya, bukan ayah no ya Bu ya, bukan ayah WC ya Bu ya. Kalau ayah WC kan lah jale itu. Ayah mandi minta tolong dilaluan ke para orang. Katapinya itu adalah hak kewajiban di orang nan punya
tanah, magia ke orang yang membutuhkan. Salamo indak merusak. Tapi kalau dibongkar lo rumah dindingnya gara-gara membuat peralon, tentu tidak sesuai dengan syariat Islam. Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya yang keempat, ya, setelah hak irtifa ada namanya hak irtihan. Apa itu hak irtihan? Hak orang nan menerima barang gadai, ya, untuk menahan barang gadai itu sebelum hutangnya dibayar. Itu hak irtihan. Selama hutang alun dibayar, maka pemegang gadai berhak menahan barang gadaian. Iya model itu di awak kini, Bu. Ya. Memang model itu. Cuma mungkin apa yang menjadi hak pemegang gadai terhadap barang gadai di dalam ketentuan syariat Islam, hak orang nan memegang barang gadai itu memelihara barang gadai itu. Boleh ndak orang nan memegang barang gadai itu memanfaatkan barang gadai itu? Ya. Kalau di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah di Indonesia ditetapkan boleh kalau ada izin daripada orang nan punya barang. Ya. Tapi kalau ndak ada izin ndak boleh. Boleh ndak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut? Hati-hati, ya. Mengambil manfaat dari barang gadai ini bisa jatuh ke riba, baik. Apa contohnya? Contoh gadai sawah di awak, Ibu, ya. Pak, Ibu, ya. Mungkin neneknya dulu, amanya dulu menerima gadai dari orang lain, ya. Prinsip dalam menerima gadai kok sawah ladang kita kok kan sebenarnya jaminan kok. Jaminan atas hutang. Iya enggak, Bu? Orang tu kan para lupiti, ya. Cuma baa caronyo supaya nyo dapat piti, ya, inyo gadaikanlah sawahnya. Dalam kajian Islam dikecekkan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ya. Setiap utang piutang nang di situ diambil manfaat riba hukumnya. Maka pada prinsipnya sabananya orang nan memaci barang gadai tidak boleh nyambil manfaat dari situ. Ya. Kenapa? Karena barang gadai itu hanya sebagai jaminan. Kecuali kalau barang gadai itu membutuhkan pemeliharaan. Butuh dijago. Apa dulu kalau zaman-zaman dahulu nan digadainya kabau, nan digadaikannya jawi. Boleh tidak jawi itu dimanfaatkan oleh penerima gadai? Kecek ulama, boleh. Nah, tapi itu kan memanfaatkan sebagai imbangan karena penerima gadai lama dia makan jawi sapi tersebut, lama dia makan kabau tersebut, lama membuatkan kandang. Wajar ndak kalau itu dimanfaatkan? Wajar. Tapi kalau barangnya ndak butuh pemeliharaan, ndak boleh diambil manfaat dari barang gadai. Riba hukumnya. Bu. Kemudian yang berikutnya yang menjadi hak, ya, dan kewajiban sekaligus bagi pihak yang lain adalah namanya hak ihtibas, hak menahan barang. Yang disebut dengan hak ihtibas, kok contohnya, Bu? Hak ihtibas kok hak daripada apa je ibu, ya, menahan barang dan basuh di ibu di jalan atau di mapun, ya, untuk disarankan ke orang nan punya ketika orang nan punya tulah ado salamo biaya-biaya pemeliharaan barang tu ulun dikeluarkan. Apa contohnya, Ustaz? Contohnya kucing, Bu. Kucing ibu hilang, atau ada kucing datang ke rumah, ya. Kucingnya tentu kucing, tidak sembarang kucing. Kucing Anggora. Kalau kucing kampung, kau kan tidak perlu ada kok, ya. Kalau kucing Anggora datang ke rumah awak, ya, barantai. Kalau kucing Anggora datang ke rumah awak dan itu bukan punya awak, apa nan ada dalam pikiran awak, bapak ibu? Nan pasti kucing ko punya orang, ya. Jadi bahang kita jagolah kucing ko dengan niat elok. Apa niat eloknya? Mencari sia nan punya, ya. Tentu kucing ko butuh pemeliharaan kok. Kucing ko butuh makan. Dan makannya ndak maunya tulang ikan do kalau kucing Anggora kos tombo do. Ya, Bu? Ndak maunya nasi basi, ndak maunya do. Ini spesial nasinya, spesial makannya, ya. Butuh biaya, ya. Nah, kita cari sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya seminggu basuh aja orang itu, ya. Basuhlah orang nan punya kucing.
Ya, terbukti memang orang tu nak punya kucing, maka kita bisa meminta biaya pemeliharaan kucing ko selama seminggu. Kalkulasilah ibu ya, makannya sekian, upah memandiannya tiap hari sekian, ya. Selama orang tu alun membayar, boleh kita tahan kucing tu. Itu ketentuannya di dalam syariat. Ihtibas namanya bu, ya. Ihtibas. Tapi kalau kucing kampung tak perlu betong-etong benar. Ya. Kalau kucing kampung, kau nasi siso dimakannya sadonya tulang ikan, nasi basi, manciin makannya jo, ya. Tak perlu doh. Nanti terakhir bu. Sebelum kita sholat, ada hak-hak lain dan itu penting dia awak. Namanya hak suf'ah, ya. Hak suf'ah. Apa tuh hak suf'ah? Hak prioritas yang dimiliki oleh syarik atau mitra untuk mendapatkan barang yang pemilikannya bersama. Maksudnya Pak Ustaz, kalau apa je ibu membeli parak misalnya, ya bersama je kawan, ya. Membeli parak bersama je kawan, membeli tanah bersama, kongkau 2 atau 3 orang, ya. Maka tanah nan dibeli bersama tu namanya harta syarikat. Kalau salah satu daripada mitra ingin menjual bahagiannya di dalam ketentuan syariat Islam, ya, inyo harus menawarkan dulu ke kawannya kuah sebelum menawarkan ke orang lain. Balio tu berdua, kalau bahagiannya ke dijualnya, ndak bolehnya menawarkan ke orang lain sebelum menawarkan ke kawan mitranya itu. Begitu ketentuan dalam syariat. Bapak dan Ibu, termasuklah kemudian hak suf'ahku berkembang ke tetangga. Kau hati-hati. Bagaimana adabnya dikembangkan oleh ulama? Hak prioritas orang nandake dulu untuk ditawarkan sebelum menawarkan ke orang nan jauh. Apa maksudnya? Kalau ibu punya rumah dan rumah tu ke ibu jual, rumah tu kapak jual, kasih ditawarkan dahulu dalam ketentuan syariat Islam, kau orang nandake dulu di rumah tu, tetangga. Sianan paling dake di rumah tu, kainyo dulu ditawar bu, sebelum menawar ke orang lain. Le model itu kini yang dilakukan di masyarakat? Ndak. Kalau caliak kini orang kalau menjual sesuatu tiba-tiba kalau menjual rumah langsung saya ditempenya di rumahnya. Ndak do mengecek ke suk, ndak do mengecek ke kida, dijual tanpa perantara. Hubungi 08 sekian. Kironya letak jual sih, tetangga tak kajui. Kecik tetangga, kok tahu ambo dulu kok. Ambo yo berminat kok. Bapak dan Ibu, kok perlu kok, Bu? Kenapa syariat Islam kok mengecekkan? Kalau kau menjual barang tu, tawarkan ke orang nandake dulu. Apa hikmahnya? Ibu, terutama bertetangga kok. Apa hikmahnya? Sebab Bapak dan Ibu, kalau ya di dalam syariat kita kok tetangga tu orang yang paling dake Jawa, orang yang paling nyaman Jawa. Ya. Bayangkan kalau rumah tu ibu jual ke orang lain, ternyata orang nan membali, ternyata orang nan indak pandai bertetangga. Ana terjadi sampai nyomati marah boleh nyokebu. Kok gara-gara si ano kok. Ya. Cubalah dulu ditawarkannya di nyokawak rumah kuas. Jadi sak tetangga sesudah sadonya kemudian tidak berpuas hati. Ibu. Kenapa? Ibu menjual ke orang lain, memasukkan orang lain ke tampe yang salamu kolah nyaman. Ya. Kok yole orang elok nanti masuk nam Bali. Kok indah? Kiamek lah di orang tu. Kenapa sampai seperti itu Ustaz? Kenapa kalau wak menjual barang tawarkan ke tetangga dulu? Sebab Nabi mengecekkan apa-apa ibu-ibu. Ya. As-sa'adah arba kecek Nabi. Kebahagiaan itu ada hampir di dunia kau kan itu. Ya. Ada hampir kebahagiaan kau. Yang pertama pasangan yang soleh. Yang kedua kendaraan yang lancar dibawa ke mahkamah. Ya Bu ya. Dan ketiga, tetangga yang baik. Jadi tetangga yang baik itu dalam agama itu bahagia tuh Bu. Iya atau enggak? Hah?
Dapat tetangga yang elok tuh kebahagiaan atau tidak? Bahagia, Bu. Dapat tetangga yang tidak elok, kiamat atau tidak? Kiamat dewat dunia, Bu. Pai awak kerajo, awak senyum kinyo, nyo melengoh. Sana ngati awak pe kerajo, pulang dari kerajo, awak kadaki inyo disapu, inyo menjaliang kawak. Maka wajar kemudian Nabi mengecekkan tetangga yang baik itu adalah salah satu kebahagiaan di dunia. Itulah sebabnya kalau kamu beli rumah, kamu beli tanah, pastikanlah dahulu sia yang kamu menjadi tetangga awak. Kenapa? Karena Nabi mengecek, ya, tetangga yang baik dan elok itu adalah salah satu aspek kebahagiaan di dunia. Ya. Kalau dapat tetangga anda elok tuh jam 1 malam diputarnya musik rock. Kiamat, Bu. Kiamat, Bu. Rusak dengan hati, Bu. Ya. Dikecein ndak didangannya. Tapi kalau dapat tetangga yang elok, Bu, ya. Kalau dapat tetangga yang elok, ya, menjamuannya hujan hari. Tago disuruh ado ditaduhannya ado. Sanang, Bu. Tapi kalau dapat tetangga anda elok tuh, ya. Tanahnya tanah awak, tanyanya jo, ya. Maka ikulah beberapa hak yang perlu kita fahami di dalam agama kita, yang kadang-kadang kita tidak sadar Pak Ibu, yang perlu kita fahami. Kalau kamu jual barang, tawarkanlah dulu ke tetangga, Ibu, ya, sebelum kita menawar kepada orang lain. Itu hak tetangga, Ibu. Kalau tetangga ko, ya, dindiangnya basa balahan jawa, ya, jangan dilarang tetangga tuh misalnya menyandan janjangnya ke dinding awak. Karena itu hak mereka gitu ya. Hak bertetangga. Bapak dan Ibu, barangkali itu yang dapat kita sampaikan terkait dengan hak dan kewajiban dalam muamalah, ya, di Islam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan Rasulullah tidak pernah mengakhiri tausiah kecuali pasti Rasulullah bertanya kalau ada yang ragu gitu ya, atau ada yang akan dipertanyakan terkait dengan masalah muamalah, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban. Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan satu atau dua sebelum kita melaksanakan sholat isya, silakan. Kalau ada. Ada dua kemungkinan. Kalau tidak ada bertanya, yang pertama sudah paham semuanya, sehingga tidak perlu lagi ditanyakan karena sudah paham. Dan yang kedua tidak paham sama sekali, sehingga tidak tentu apa yang akan ditanyakan. Mudah-mudahan yang pertama dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.